Trading kena SL. Ya nggak apa-apa sobat traders. Kena SL itu memang sih trading jadi rugi atau loss. Tapi SL itu sebenarnya satu penyelamat juga ya, supaya trading kita tidak mengalami kerugian yang sebesar-besarnya. Oke sobat traders, pada video kali ini saya mau bahas nih bagaimana caranya supaya menempatkan SL dengan benar ya. Jadi ada beberapa kesalahan trader pemula dalam memasang atau menempatkan stop loss sehingga cepet banget kena SL-nya. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan juga teng untuk mendapatkan notif kalau ada video-video terbaru dari YouTube channel ini. Oke sobat trader, saya mau bahas nih ya, cara menempatkan stop loss yang kurang tepat itu juga bisa membuat si trader ya sering kali kena SL. Nah, apa aja kesalahan-kesalahan trader khususnya pemula ya dalam menempatkan atau memasang stop loss. Yang pertama nih, bisa jadi pada saat membuat trading plan atau melakukan open posisi tidak memasang SL. Jadi tradingnya tidak pasang SL ya, misalnya dia pasang TP-nya aja ya atau targetnya aja. Tapi dari awal di awal strategi atau trading plan tidak pasang stop loss. Nah, ini salah sobat traders. Ketika misalnya harga sedang berbalik arah ya dan floating loss, maka kelihatan floating lossnya cukup besar, misalnya lebih dari 50 pips ya kan, atau lebih dari 100 pips. Padahal biasanya kalau trading si trader tersebut misalnya nggak nyampe 50 sampai 100 pips. Nah, tapi ketika trading ini wow, harga berbalik arah dan sudah floating misalnya sampai 100 pips. Nah, jadi ini satu kerugian ya. Jadi mendingan ya tetap dipasang stop loss. Risk per transaksinya berapa? Tentukan dari awal. Misalnya apakah 30 pips, apakah 50 pips, atau tentukan berdasarkan persentase dari modal. Misalnya risk yang moderat 1 sampai 2% dari modal atau 2 sampai 5% ya dari modal setiap kali transaksi. Oke sobat traders, kemudian yang kedua, jadi tadi yang pertama tidak memasang stop loss dari awal. Yang kedua, memasang stop loss terlalu dekat atau juga terlalu jauh dari level entry ya. Kenapa? Kalau terlalu dekat, misalnya nih sobat traders open posisi ya, biasanya seorang day trader nih ya. Nah, pasang stop loss di forex misalnya ya, stop lossnya cuma 20 pips. Nah ya, kalau pasang stop loss terlalu dekat juga untuk peluang terkena SL-nya dulu ya, karena harga itu kan bolak-balik ya, itu seringkali bakal ada kemungkinannya ya, maksudnya sentuh SL duluan. Nah, bagaimana kalau pasang SL terlalu jauh? Pasang SL terlalu jauh misalnya 200 pips gitu ya, karena memang targetnya mungkin besar ya, ikutin tren juga, tren yang besar. Ternyata sobat traders, mungkin ada salah satu penyebab ya harga berbalik arah dengan cepat, apakah berita atau sentimen yang buruk misalnya, itu membuat harga berbalik ya dengan cepat, bahkan bisa sampai 200 pips. Sayang sekali ya sobat traders kalau 200 pips itu akhirnya kena SL ya. Jadi ruginya 200 pips, sayang banget. Jadi sebaiknya tentukan risk rewardnya ya, jangan terlalu dekat juga, tapi juga jangan terlalu besar SL-nya. Oke, sobat traders. Oke, kemudian suka geser-geser stop loss atau stop lossnya dipindah-pindah. Misalnya nih, ini lagi trading floating loss. SL-nya misalnya 50 pips. Waduh, udah minus 40 sekian pips gitu ya. Waduh, udah minus 45 pips. Aduh, udah dikit lagi kena SL. Geser dulu SL-nya atau SL-nya dihapus dulu gitu ya. Jadi mengubah SL. Nah, sobat traders, kita tidak tahu bagaimana harga itu bergerak ya. Bisa saja ternyata harga itu sedang memang ada satu dorongan harga sehingga berbalik dari posisi kita ya. Jadi tadinya kita merencanakan SL hanya 50 pips, tapi kita geser atau kita lepas dulu SL-nya, floating jadinya. Bisa sampai floating 100 pips. Kita berharap nanti harga bakal balik. Nanti kalau SL-nya kecil, saya bisa tutup saja SL-nya. Nah, sobat traders, ini juga menjadi salah satu kesalahan trader pemula. Jadi
tentukan saja dari awal trading plan-nya. SL biarkanlah sesuai dengan trading plan Anda di awal. Jadi trading juga dengan disiplin dan tetap sesuai dengan rencana. Oke, kemudian memasang stop loss atau menentukan stop loss, menempatkan stop loss tepat di area atau titik-titik support atau resisten. Nah, jika sobat traders jangan memasang stop loss tepat ya, misalnya resisten di level tertinggi ya dan support di level terendah, dipasang stop lossnya tepat di situ. Kenapa? Jangan di situ, karena seringkali harga akan menguji level-level tersebut sobat traders. Jadi baiknya gimana? Kalau kita lagi posisi buy, kemudian SL jangan disupport, tapi mungkin beberapa pips di bawah support, supaya kalau low itu ya dites sekali lagi, kita masih ada spare beberapa pips di bawah dari harga low tersebut. Demikian juga kalau posisinya misalnya lagi sell ya, stop lossnya ada di area resisten ya, atau di level tertinggi sebelumnya. Tempatkan stop loss sebaiknya beberapa pips, mungkin 10 atau sekian pips di atas resisten, supaya ketika resisten diuji sekali lagi, kita masih aman, tidak terkena stop loss. Oke sobat traders, demikianlah ya, ada beberapa poin kesalahan-kesalahan trader dalam menempatkan stop loss. Semoga ini bisa sobat traders terapkan supaya menentukan stop loss yang tepat. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Oke sobat traders, sampai ketemu lagi. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.